Mari kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mengenal Dia adalah tujuan hidup kita. Sebab di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada kemenangan. Terima kasih. Bersyukurku mengenal pribadi-Mu. Kau selalu ada di hidupku. Yakin ku bila di damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukur kepada Dia. Katakan bersama. Bersyukurku mengenal pribadi-Mu. Oh Tuhan, Kau selalu ada di hidupku. Kami yakin dan percaya damai dan sukacita melimpah dalamku. Katakan bersama. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepada Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Tak akan ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan, sekalipun maut tidak dapat memisahkan kasih-Mu dari hidup kami Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita sembah. Hanya Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber kemenangan kita. Haleluya. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Katakan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Kami percaya kepadamu Yesus. Curahkan kuasa dan kekuatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada yang lain dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hidupku di tangan-Mu. Ku percaya, yakinkan dalam hatimu, katakan Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuhkan Engkau Yesus. Hidupku di tangan-Mu. Ku percaya, yakinkan dalam hatimu dan
percaya Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengendalikan seluruh kehidupan kami. Dan Engkau berdaulat atasnya ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber kemenangan kami. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi kirim sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau sama-sama satukan suara kita lagi hari ini. Memberikan pujian yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang membebaskan kita, yang memberikan kita kemenangan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia yang ajaib, katakan ajaib dan penuh keagungan. Kami bersatu hati Tuhan, kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sebab kerajaannya kekal dan memerintah untuk selama-lamanya. Dia berdaulat, terbesar, terdahsyat. Haleluya. Seluruh alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. Ini yang Dia lakukan. Dia menundukkan di dalam setiap hidup kita. Tiada yang mustahil, yang percaya. Katakan bersama. Tiada siapa? Oh, terbaik.
Shalom, saya Okta. Saya bertumbuh di keluarga yang belum mengenal Tuhan, yang membuat saya menjadi pribadi yang tertutup terhadap keluarga saya ketika saya menghadapi permasalahan. Justru malah saya menceritakannya ke orang luar gitu ya, yang saya pandang mereka memiliki kemampuan yang istilahnya yang benar-benar berlandaskan oleh firman Tuhan. Tapi justru Tuhan izinkan saya diproses hingga sampai saya benar-benar tidak bisa mengandalkan siapapun, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa saya andalkan. Sampai akhirnya awal tahun itu saya memutuskan untuk ikut dalam DK ini. Itu pun saya mendaftarnya 1 hari sebelumnya. Karena ketakutan-ketakutan saya, karena doktrin-doktrin yang sudah tercampur di mindset saya. Tapi puji Tuhan melalui kelas DK ini saya benar-benar diteguhkan kembali, benar-benar dikuatkan kembali mengenai dasar-dasar kekristenan itu seperti apa, yang membantu saya menjadi orang yang jauh lebih kuat lagi, dan saya percaya itu pertolongan Roh Kudus. Saya berharap buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu sekalian yang masih ragu untuk ikut dalam kelas pemuritan, lawan ketakutan itu. Sebab ketakutan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Dan kita harus menang melawan ketakutan apapun itu, keraguan yang ada dalam diri kita. When I first got diagnosed with this condition, the doctor told me that there's no medication and there's no known cure. And I'm the only one in Singapore that have this form of brain tumor, and it's more aggressive than any form of cancer that you know. I think many people would choose to just stop and call it a day because the tumor is growing and growing quite rapidly. But if we don't do the business, how are we going to feed the kids? And if nobody is providing the food, they will literally starve to death. And that is the condition of the kids in the mission field. So what I shared with Judith is, as long as I still have breath in me and strength, we will continue and we'll push on until the day I cannot get up. Then I guess that will be the end. That was already the time where the tumor grew to the size of 2 eggs. And I know my time is really limited. He always try to prepare me to be strong, to be ready, and he always say that, don't blame God if I die. Don't get angry with God. I'll see you in heaven. This is what he always prepare me. I will always tell him, okay, I'll see you in heaven. We will see each other in heaven. So I do not want to cry at home. God have compassion on me. I'm not ready to lose my husband. My daughter is not ready to lose her father. So that was it. Suddenly, there was like a still small voice within me saying, I will heal you because of the tears of your wife. And I somehow went for a second surgery, and after the surgery, when I was recovering, there was one night where Jesus came again, and he just touched me right here and breathed a new breath of God into my nostrils, and today I'm healed. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat siang. Saya percaya setiap kita sudah menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara membacakan ayat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Pada hari ini, pada saat kita datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita, pastikan ada ucapan bibir yang memuliakan namanya. Alkitab katakan itu sebuah korban syukur.
sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan, Tuhan akan bersuka ketika kita menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur, bukan keluhan-keluhan kita. Amin. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita belajar untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena pada saat kita mengucap syukur, Tuhan disukakan. Ada sukacita yang turun di tengah-tengah kita. Amin. Pada saat kita naikkan pujian, penyembahan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah semua ucapan syukur, kata-kata, ucapan terima kasih, pujian kita, itu kita naikkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini yang sudah kami lewati. Baik kami melewati hal-hal yang mungkin menyulitkan, menyusahkan kami atau hal-hal yang menyenangkan kami. Kami mau bersyukur karena Engkau ada di sana. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan, nyanyian kami itu keluar dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau gantikan Tuhan segala perkataan mungkin yang keluh kesah yang sudah timbul, yang sudah muncul di dalam diri kami Tuhan, Kau gantikan Tuhan dengan ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami membawa korban, persembahan, ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, sampai selamanya Engkau adalah Allah kami ya Bapa. Kau tak akan tergantikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa seperti-Mu Yesus. Dan biarkanlah apapun yang kami ucapkan merupakan ucapan syukur bagi-Mu. Amin. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya. Nada Kau Tuhan, dan sungguh Kau tak tergantikan. Oh, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan. Oh, adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah
kita bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan pada Yesus. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan. Takkan tergoyahkan, tergoyahkan iman. Kepadamu hadapi rintangan, ku tetap percaya. Ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau Tuhanku, Engkau yang berkuasa. Yang aku tahu, yang aku tahu, yang aku tahu, yang aku Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir. Sampai selamanya tiada yang dapat gantikan. Takkan tergoyahkan imanku. Kepadamu hadapi rintangan, ku dapat percaya. Ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyah. Katakan dengan iman, iman percayaku. Kamu hadapi rintangan, ku tetap percaya. Dan ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak sungguh, sungguh Kau tak sungguh, sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, apa? Tiada yang lain. Oh Jesus, tiada yang lain. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan. Kami bisa kembali hadir lagi di hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami siap, kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami mau melompat-lompat dan meninggikan nama Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang satu-satunya yang memiliki kehidupan bagi kita. Kau sumber kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan
bersamaku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari bersama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Yes, katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinan. Pada siapa? Yeah, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yesus Tuhan kita adalah sumber kemenangan bagi kita. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah sumber kuatku, kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Sekali lagi sumber kemenanganku, kemenanganku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Boleh kasih tangan yang tertinggi siapa yang masih semangat puji Tuhan. Kalau yang lebih semangat lagi boleh tangan dua-duanya. Kalau yang masih kuat boleh lompat-lompat lagi. Oke. Masih kuat? Aja. Mari kita serukan namanya sampai akhir nafas kita. Karena nama hadiah adalah nama segala nama. Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, hey, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya.
raja atas segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Are you ready? Let's go. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kaulah Tuhanku yang atas segala. Lebih keras dong tepuk tangannya buat Tuhan kita loh. Let's go. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi ya, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, luar biasa. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tiada lain selain Engkau. Engkaulah kuatku. Dan kami akan menyorakkan namamu selama-lamanya. Ya Bapa, kali ini Tuhan kami ingin mengatakan bahwa kuasa-Mu sungguh terlebih besar. Dan kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa hebatnya Tuhan. There's nothing more than we can ask for. Your love Jesus. Kuasa-Mu besar Tuhan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
sungguh ku berserah. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu, amin. Kau lebih besar Tuhan, amin. Janji-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Mari Kami meminta cuma untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Amin. Dia Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya, dan tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih, puji nama Tuhan, saudaraku. Saya sangat bersyukur sekali kalau saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Andreas dan Ibu serta tim penggembalaan dan jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan buat saya membagikan berkat firman Tuhan. Bahkan saudaraku, Pak Andreas sudah memberikan tempat untuk menginap bagi kami yang luar biasa. Saya sungguh diberkati, ya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini untuk yang pertama kali. Ya, sekalipun Pak Andreas sudah 2 kali melayani di Nijmegen. Nah, seperti saudara tahu bahwa Nijmegen itu adalah kota kecil yang berdekatan dengan Jerman. Selama ini banyak pendeta-pendeta datang ke Belanda hanya berkunjung ke Den Haag, ke Amsterdam, ke Rotterdam, ke Volendam, ya. Tetapi Nijmegen itu kurang diperhatikan saudaraku, karena memang lokasinya itu di sebelah selatan Belanda. Kalau Den Haag itu utara, ini selatan. Pas berseberangan dengan, berbatasan dengan Jerman. Jadi kalau belanja setiap hari, kami pergi ke Jerman. Jadi kalau ada telepon dari Indonesia, ada di mana nih sekarang? Kita lagi belanja di Jerman. Wah, keren ya. Kenapa? Di Jerman dengan rumah saya itu cuma 10 menit. Cuma 10 menit, saudara. Dan harganya lebih murah daripada di Belanda. Di Belanda itu pajaknya tinggi sekali. 21%. Setiap kita beli sesuatu, pajak 21%. Sedangkan di Jerman lebih rendah. Bensin lebih rendah. Parkir gratis. Kalau di Belanda parkir 1 jam 2,75 €, saudara. Bayangkan coba. Jadi kalau kita belanja mikirin parkir, mobil kita udah berapa jam nih. Ya, itulah sebabnya memudahkan buat kami karena kami tinggal di Nijmegen. Jadi kalau belanja pergi ke Jerman, ya di perbatasan. Cuma 10 menit. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah yang saya beri judul Tuhan menyelesaikannya. Tuhan akan menyelesaikannya. Bagus sekali ya. Ini pas. Jembatan ini adalah jembatan Walbrug namanya. Jadi ini jembatan, di bawahnya ini adalah Sungai Rhein. Sungai Rhein yang dari Switzerland. Tetapi setelah masuk Belanda namanya dirubah
menjadi sungai Wal. Dan ini terus mengalir sampai ke Rotterdam. Ini jembatan Walbrug namanya, jembatan Wal. Dan di sebelah sananya itu rumah saya. Jadi kalau saudara datang ke Nijmegen, saudara akan melihat keindahan sungai Wal itu di situ ya. Bisa kapal pesiar boleh lewat di situ, kapal angkutan barang-barang lewat di situ. Bagus sekali saudara, saya memperkenalkan kota Nijmegen ya. Haleluya. Oke, firman Tuhan kita buka di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudaraku, apa saja yang kita rencanakan hari ini untuk ke depan, kalau di luar Tuhan, itu akan mengecewakan kita. Itulah sebabnya berkali-kali saya mengatakan kepada jemaat Tuhan, kalau kita punya rencana dalam kehidupan kita, rencana dalam rumah tangga kita, rencana dalam usaha kita, rencana dalam studi kita. Cocokkan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Rencana kita manusia bisa gagal. Dan saya pastikan rencana saudara, rencana saya bisa gagal. Tetapi kalau rencana kita berikan kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan bukanlah rencanaku yang jadi. Tetapi rencanamu lah yang jadi. Maka saya dapat pastikan pada siang hari ini. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dan ini adalah ungkapan daripada seorang yang bernama Daud. Daud mengatakan Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Artinya apa saudaraku? Artinya Daud tahu persis bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidupnya. Daud tahu persis bahwa God is in control. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengarahkannya untuk suatu tujuan yang sempurna. Itulah sebabnya Daud berkata, adapun jalan Tuhan adalah jalan sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ini adalah pengakuan daripada Daud. Daud sudah mengalaminya saudaraku. Bagaimana Tuhan menyelesaikan karakter Daud. Bagaimana Tuhan menyelesaikan rencananya dalam hidup Daud. Bagaimana Tuhan menuntun hidup Daud. Bagaimana Tuhan mengurapi Daud, memakai Daud melalui berbagai macam tantangan. Dan Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup Daud. Artinya apa saudaraku? Di dalam segala hal yang Daud lakukan. Di dalam segala hal yang menjadi kerinduan Daud. Dia berikan kepada Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa rencananya bisa gagal. Tetapi dia percaya kalau semuanya itu dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Itulah yang dialami oleh Daud saudaraku. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang akan Tuhan selesaikan buat hidup kita. Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah pada siang hari ini. Kalau Tuhan menyelesaikan rencananya dalam kehidupan Daud, dan saya percaya juga Tuhan akan menyelesaikan rencananya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang sama. Dan setiap kita di mata Tuhan ada satu keunikan saudaraku. Setiap kita itu berbeda satu dengan yang lain. Rencana Tuhan dalam kehidupan saudara tidak sama dengan rencana Tuhan dalam kehidupan saya.
Dan masing-masing kita, Tuhan punya rencananya. Amin saudaraku. Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sebagai penyambung lidah Tuhan, saya mau mengatakan pada siang hari ini, dalam segala hal saudaraku, apa saja yang saudara hadapi dalam hidup ini, tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu indah. Dia akan menjadikan segala sesuatunya menjadi indah. Amin saudaraku. Nah apa yang Tuhan, kalau Tuhan sudah lakukan itu dalam kehidupan Daud. Dan Tuhan selesaikan saudara. Tuhan selesaikan. Begitu juga saya percaya. Tuhan yang sama. Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Dan bukan kita yang menyelesaikannya. Dia yang akan menyelesaikannya. Kita hanya mengikuti saja arahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita lihat dalam kebenaran firman Allah. Apa yang akan Tuhan selesaikan buat hidup kita? Dalam Filipi 1 ayat 6 di sana dikatakan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Dia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Luar biasa. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu baik. Dan Dia memulai satu pekerjaan yang baik di antara kita, saudaraku. Tidak selesai. Kalau Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan meneruskannya. Amin. Tuhan akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan meneruskan, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dari sini saudaraku, saya bisa menangkap pesan Tuhan buat kita semua. Saya percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak berhenti di tengah jalan. Dia tidak pernah memulai sesuatu di dalam kehidupan saudara, lalu dia berhenti di tengah jalan. Tidak. Kalau Tuhan yang memulai sesuatu dalam kehidupan kita, Dia akan terus mengerjakannya. Dan Dia akan menyelesaikannya. Amin saudara. Itulah sebabnya pastikan hidupmu. Di dalam merencanakan segala sesuatu. Di dalam mau melakukan segala sesuatu. Baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Dalam apa saja yang menyangkut aspek kehidupanmu. Mulailah bersama dengan Tuhan. Awali hidupmu, awali usahamu, awali perencanaanmu ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah mulai dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan ambil alih semuanya itu. Amin saudaraku. Tuhan akan ambil alih semuanya itu. Dan Tuhan akan memproteksi kehidupan kita. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menopang. Tuhan akan membuka jalan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kita manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Itulah sebabnya saya mengatakan pada siang hari ini. Mari kita mau memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Pastikan saudaraku. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan pada siang hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami pada siang hari ini. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan. Atau saudara sedang menghadapi tantangan di dalam hidupmu. Saya mau katakan pada siang hari ini. Kalau engkau memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Tidak ada kata jalan buntu di dalam Tuhan. Tidak ada kata, tidak ada jalan di dalam Tuhan. Kalau laut merah saja, Tuhan bisa buka. Apalagi persoalan hidupmu, Tuhan bisa luruskan. Kalau laut merah saja, Tuhan bisa belah saudaraku. Apalagi hanya soal kebutuhan hidup kita.
Tuhan bisa cukupkan. Amin saudara. Tetapi pastikan saudara, mulai segala sesuatu dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah di dalam Nehemia 6, Nehemia 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita lihat di sana apa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia. Dikatakan oleh firman Tuhan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan kisah ini saudaraku, supaya saudara bisa mengerti ya latar belakang daripada cerita ini. Nah pada tahun 597 sebelum Masehi, Raja Babel yaitu Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Serta membawa 2-3 juta orang Yehuda ke Babel sebagai tawanan. Itu pada tahun 597. Tetapi pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Kores dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Raja Babel dan mengizinkan umat Israel kembali ke Yehuda. Namun dari 2-3 juta orang yang dibawa sebagai tawanan ke Babel, ini luar biasa sekali. Hanya 50.000 orang yang pulang ke Yehuda. Namun umat Tuhan menghadapi tantangan di dalam membangun kembali kota Yerusalem. Jadi ketika Tuhan memakai Raja Kores untuk mengalahkan Raja Babel Nebukadnezar, ada orang-orang Yehuda yang ditawan di Babel itu diizinkan pulang saudaraku. Kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem. Tetapi dari 2-3 juta orang yang dibuang ke Babel, hanya 50.000 orang. 50.000 orang saja yang pulang. Tetapi dengan 50.000 orang itu saudaraku, Nehemia mencoba untuk bersama-sama dengan mereka membangun tembok dan pintu gerbang di Yerusalem. Mengapa yang dibangun pertama kali tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem? Karena ini adalah sangat penting pada zaman itu. Tembok dan pintu gerbang memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan dari serangan musuh. Dan Nehemia memimpin semua orang Yahudi yang ada saat itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan pintu gerbang Yerusalem. Sekalipun mendapat banyak tantangan dan hambatan dari gubernur kota itu, dari Sanbalat, dari Tobia, dan dari Geshem. Tetapi Alkitab mengatakan mereka tetap berusaha mengerjakan pekerjaan itu sambil mempersenjatai diri mereka dan bekerja. Satu tangan bekerja, satu tangan pegang senjata. Luar biasa. Dan karena kegigihan, tekad yang kuat saudaraku, sampai pada akhirnya dikatakan selama 52 hari mereka dapat menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kesanggupan mereka, tetapi jelas dikatakan oleh firman Allah, dengan bantuan Allah. Kita lihat, segala sesuatu kalau dimulai dengan Tuhan, segala sesuatu kalau saudara dan saya mengikut sertakan Tuhan, percayalah semuanya akan selesai dengan sempurna. Amin saudara. Jadi gak ada lagi yang harus kita takutkan di dalam hidup ini. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, hambatan boleh ada. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi percayalah,
Kita nggak sendiri. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Dia janji, Dia adalah Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Bukan pada waktu kita kuat, tapi pada waktu kita lemah pun Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan, saudara dan saya dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Karena kalau kita ikut sertakan Tuhan, ada banyak bukti dalam Alkitab. Kalau Tuhan yang bekerja ganti kita, Dia akan menyelesaikannya sampai sempurna. Ini buktinya saudaraku. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan saudara kecil hati di dalam hidup ini. Ketika saudara susah pun Tuhan tahu. Ketika saudara dalam pergumulan pun Tuhan tahu. Dan Dia siap mengulurkan tangannya untuk menopang hidupmu. Tuhan tidak mengalihkan pergumulan itu dari hidup kita. Tapi Tuhan mengizinkan saudara dan saya melewati pergumulan itu. Mengapa? Untuk saudara dan saya bisa mengalami dan mengetahui bahwa Tuhan itu hebat. Saudara dan saya boleh mengalami pertolongan Tuhan itu nyata. Ayub pada waktu dia belum mengalami pergumulan dalam hidupnya, dia hanya berkata, aku mendengar tentang Tuhan karena kata orang. Aku mendengar tentang kehebatan Tuhan karena kata orang. Tetapi sekarang mataku melihat bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita saudaraku. Jangan pernah putus asa di dalam kita mengiring Tuhan. Jangan pernah bersusah hati dalam kita mengiring Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tadi pagi saya menyampaikan firman Allah mengenai ketekunan. Kita harus tekun. Di dalam segala hal kita harus tekun. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita. Di dalam sekolah kita, studi kita. Di dalam apa saja yang kita lakukan. Kita harus dengan ketekunan melakukannya. Kenapa? Karena ada sepasang mata yang sempurna yang melihat usaha kita. Dan saya percaya kalau kita melakukannya bersama dengan Tuhan, Dia yang akan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil, saudara. Dan hal itu juga dialami oleh Nehemia. Bagaimana Tuhan melakukan itu dalam kehidupan Nehemia. Dalam 52 hari semuanya itu selesai. Dan itu bukan karena kekuatan mereka, kehebatan mereka. Tetapi jelas Alkitab katakan ini karena bantuan Tuhan. Bantuan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Saudaraku, saya mengalami. Sebagai orang Indonesia yang melayani di negeri Belanda. Bukan sesuatu yang mudah. Karena kita ini, Belanda dulu pernah terjadi kebangunan rohani. Berapa ratus tahun pernah terjadi kebangunan rohani. Karena apa? Gereja di Belanda itu besar-besar, saudara. Gedungnya besar-besar. Tetapi sekarang mengalami degradasi, penurunan luar biasa. Sampai gereja yang besar seperti ini, jemaatnya cuma 10 orang, saudara. Saudara bisa bayangkan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk melayani di negeri Belanda. Dan hebatnya Tuhan, saya tidak ditempatkan di Rotterdam. Saya tidak ditempatkan Tuhan di Amsterdam. Saya tidak ditempatkan Tuhan di Den Haag. Tetapi saya ditempatkan Tuhan di Nijmegen, di kota kecil, saudara. Yang orang Indonesianya nggak banyak. Dibandingkan Amsterdam, Den Haag, Rotterdam itu banyak sekali orang Indonesia. Restoran Indonesia itu banyak sekali, saudaraku. Tetapi saya nggak kecil hati. Saya percaya kalau saya bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup pelihara hidup saya. Tuhan sanggup memberkati pelayanan saya. Dan saya jalani itu. Segala sesuatunya saya minta Tuhan tolong saya. Saya bahasa Belanda sampai sekarang ini pun saya bahasa Belanda pletot-pletot, saudara. Karena kita nggak pernah belajar bahasa Belanda di sekolah.
Kita nggak diajarin. Apa ada? Coba sampai sekarang ada nggak pelajaran khusus bahasa Belanda? Nggak ada. Yang ada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah umum. Ini bahasa Belanda. Lalu saya ditempatkan di sana. Nggak tahu bahasanya. Biar makan pisang goreng panas, biar lidah ini lebih kental saudaraku. Tetap juga susah saudara bahasa Belanda. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang sudah menempatkan saya di sana, Tuhan yang akan memulai, Tuhan yang akan meneruskannya, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan itu saya alami saudaraku. Sehingga sampai saat ini, pekerjaan Tuhan di Nijmegen boleh berjalan. Saudara tahu, saya memulai 5 orang. 5 orang. 25 tahun yang lalu. 5 orang. Dan bukan orang Indonesia. Orang Venezuela, orang Peru, orang Spanyol, dan 2 orang Filipina. 2 bahasa Spanyol dan 1 bahasa Tagalog. Bingung saya. Saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Istri saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena mereka juga nggak bisa bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris oke lah, masih sedikit-sedikit. Jadi saya khotbah aja saudaraku. Yang penting khotbah aja. 5 orang. Hanya 3 kata yang mereka tahu. Yesus Kristus, haleluya, amin. Sisanya nggak ada yang tahu saudara. Tapi saya khotbah aja. Saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Karena saya punya satu prinsip. Saya tidak melayani manusia. Saya melayani Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memulai. Dia yang akan meneruskannya. Bahkan dia yang akan menyelesaikannya. Itu yang menjadi iman saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan. 25 tahun. Begitu cepat berlalu. Dan Tuhan kirim jiwa-jiwa datang. Bapak Gembala Saudara 2 kali melayani di tempat kami di Nijmegen. Dan beliau bisa melihat bagaimana. Ya tentu tidak sebesar ini saudaraku. Ini besar sekali. Makanya waktu saya tadi pagi khotbah. Banyak orang ini. Aduh sedikit orang Belanda bilang sedikit senwakte saudara. Ya karena gak biasa kita khotbah paling 100 orang. Jemaat kita di Nijmegen kalau semuanya hadir bisa 150. Kalau ada acara-acara itu bisa 200 saudaraku. Itu udah mujizat saudara. Mujizat itu. Karena biasanya cuma 15 orang, 25 orang. Paling banyak 50 orang. Tetapi di Nijmegen biarpun kotanya kecil. Tapi Tuhan kirim jiwa-jiwa. Haleluya. Dan saya percaya dan saya berdoa. Di tempat ini pun Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang memulai. Tuhan akan meneruskan. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. Haleluya. Nah di dalam saudaraku, di dalam surat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 di sana dikatakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang dunia saudara akan bersusah hati dalam mengalami percobaan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap menjaga hati dan tetap bersuka cita. Mengapa? Karena sukacita yang dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap kuat di tengah percobaan. Inilah yang terus dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah hidup ini tiada satu hari tanpa pergumulan? Kehidupan kita semua, tidak ada satu orang di tempat ini yang tidak punya pergumulan. Kita pasti punya pergumulan. Cumanya kita nggak mengaku aja saudaraku.
Semua kita yang ada di tempat ini pasti punya pergumulan. Tetapi yang Alkitab ajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan. Wah, luar biasa sekali. Ini gak pernah dijumpai, gak pernah dikatakan oleh para motivator-motivator. Di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, disuruh berbahagia. Kalau motivator mengajarkan di dalam kesulitan saudara harus berjuang, berusaha. Tapi Alkitab ajar di dalam pergumulan saudara harus berbahagia. Nah, kata berbahagia itu dalam bahasa aslinya makarios. Makarios apa? Makarios artinya blessed. Diberkati. Diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Maksudnya begini saudaraku. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, saudara sadar dan saudara pastikan bahwa saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara. Dan dia janji, aku tidak pernah tinggalkan kamu sendirian. Aku akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu, bukan untuk 1 hari, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 10 tahun. Tapi Alkitab katakan, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Di dalam segala hal, baik susah maupun dalam waktu senang, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena kita percaya, ketika kita menghadapi pergumulan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, saudaraku. Untuk apa? Untuk kita dapat melewatinya. Mengapa? Karena kita percaya. Di balik setiap pergumulan, ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Saudaraku, saya mau katakan pada siang hari ini. Setiap pergumulan yang saudara alami, kalau engkau bersama dengan Tuhan, jangan kau kecil hati. Jangan kau mudah putus asa. Tapi percayalah, kalau hal itu diizinkan Tuhan dalam hidupmu, di balik setiap pergumulan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan buat hidupmu. Di balik setiap pergumulan, ada mujizat Tuhan. Di balik setiap pergumulan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Ini yang dimaksud oleh firman Allah. Dan saya harus ingatkan kepada kita semua, bahwa kualitas setiap orang akan terlihat pada saat ia sedang dalam pergumulan. Kualitas kehidupan kerohanian kita akan terlihat pada waktu saudara dan saya ada dalam pergumulan. Itu sebabnya jangan kita undur daripada Tuhan, tapi berjalan terus bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, lakukan segala sesuatu dimulai bersama dengan Tuhan. Percayalah saudara, maka Tuhan akan ambil alih semuanya itu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita. Dan kita percaya, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada tembok yang terlalu tebal yang tidak bisa dirobohkan oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu sukar yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Semua pergumulan hidupmu dapat diatasi oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan minta buat kita yang ada pada siang hari ini. Andalkan Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Mulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan meneruskannya dan akan menyelesaikannya. Amin saudara. Nah di dalam Efesus di sana Efesus 2 ayat 10 di sana dikatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya.
kita ini sudah dipersiapkan Tuhan. Tidak ada di tempat ini yang lahir karena kebetulan. Saya tidak percaya yang namanya kebetulan di dalam Tuhan. Segala sesuatu sudah dirancang Tuhan dengan sempurna. Tetapi yang Tuhan inginkan buat hidup kita adalah kita hidup di dalam Tuhan. Mengapa? Karena firman Allah berkata, karena kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Mengapa? Hal itu sudah dipersiapkan. Luar biasa. Saudara ada di tempat ini sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Kalau saudara berhasil sekarang ini, itu sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap tinggal hidup di dalam Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi tetaplah hidup di dalam Tuhan. Karena begitu indahnya Tuhan sudah mempersiapkan hidupmu. Dan saya percaya dari tempat ini akan lahir orang-orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersiapkannya jauh sebelumnya. Tidak ada alasan saudaraku buat kita untuk mau melakukan sesuatu karena kekuatan kita. Tapi mulailah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada tantangan. Saudara kenal bagaimana Tuhan memilih Yusuf. Yusuf itu, saudaraku, dia disayang sama bapaknya, Yakub. Tetapi dia dibenci sama saudara-saudaranya. Tukang mimpi lagi. Sampai Yusuf itu dijual ke Mesir, saudara. Kita lihat, Yusuf dijual ke Mesir. Lalu berita bohong disampaikan dari kakaknya kepada bapaknya bahwa Yusuf mati. Diterkam binatang buas. Ini jubahnya, ini darahnya semuanya. Lihat. Sampai pada akhirnya Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Saudaraku, tetapi satu hal yang saya yakini adalah rencana Tuhan dalam hidup Yusuf tidak mungkin gagal. Sekalipun Yusuf dibuang, Yusuf menjadi budak, lalu Yusuf difitnah, saudaraku. Lihat, orang yang disertai Tuhan mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Orang berbuat jahat kepada Yusuf. Saudara-saudaranya berbuat jahat. Digoda sama tante Poti. Tapi Yusuf tetap menjaga hidupnya. Sampai pada akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara, saudara. Lihat. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan Yusuf. Alkitab berkata, Tuhan selalu menyertai hidupnya. Tuhan tidak tinggalkan hidupnya. Mengapa? Karena Yusuf tidak keluar dari rencana Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rencanakan harus berhasil. Tidak mungkin gagal. Asalkan Yusuf tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Manusia mau mencoba menggagalkan Yusuf. Manusia mau mencoba menghancurkan Yusuf. Manusia mau mencoba membunuh Yusuf. Tetapi selama Yusuf ada di dalam tangan Tuhan, safe, aman. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yusuf diangkat oleh Tuhan. Melebihi daripada orang-orang Mesir pada waktu itu. Dia orang nomor 2 di Mesir. Orang Yahudi, orang Israel yang diangkat di Mesir. Nomor 2 menjadi Perdana Menteri di Mesir. Makanya saya terlalu percaya. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu membuat perkara-perkara ajaib. Kalau saudara tetap hidup di dalam rencana Tuhan.
saudara memulai bersama dengan Tuhan. Saudara tetap tinggal hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kau hari ini gagal. Mungkin kau hari ini menghadapi kesulitan. Saya tidak tahu kesulitan apa. Tetapi tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Rencanamu bisa gagal. Tetapi saya pastikan pada siang hari ini. Rencana Tuhan buat hidupmu tidak mungkin gagal. Tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam rencana Tuhan. Jangan keluar daripada rencana Tuhan. Sebab pada akhirnya saudara, pada akhirnya Tuhan yang akan menyelesaikan di dalam hidupmu. Dan saya berdoa, biarlah jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini boleh menyadari. Saudara mungkin ada yang mempunyai rencana. Saudara mungkin ada yang mempunyai kerinduan, keinginan. Pesan saya, awali bersama dengan Tuhan. Mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Dan serahkan rencanamu. Kalau saya begini saudara, saya punya rencana. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ini rencanaku. Tapi aku mau berikan ini menjadi milikmu. Biar apa? Biar rencanamu aja Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Karena aku percaya rencanaku bisa gagal. Tetapi rencanamu tidak mungkin gagal. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersempatkan percaya pastikan ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersempatkan percaya pastikan ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang besar yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup juga menyelesaikan. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang meneruskan, Tuhan yang akan menyelesaikan. Biarlah hari-hari ini ya Tuhan, jemaat-Mu disertai oleh Engkau dan mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah segala usaha apa yang sedang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang menandai dengan keberhasilan. Kami mau mempercayakan diri kami kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang menggenapi setiap janji-janjinya. Mari jemaat kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang akan berjalan di depanmu, Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Terimalah berkat ini dengan iman dan semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu.
kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Allah Yahweh yang suci, jadi milikmu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan, kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Ku kagum, ya ku sangat